Bab 1276. Tidak mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, Daniel terlebih dahulu membuka mulut, mengangkat alisnya dan terlihat arogan. Mana anak-anak? Tracy melihat mobil di belakangnya, tetapi tidak melihat ketiga anaknya. Sudah naik ke pesawat, Daniel mengeluarkan lingkaran asap dari mulutnya, dan dengan resmi mengundangnya. Kita kembali ke kota Bunaken bersamaku. Di sana lebih aman. Tracy menatapnya melalui asap, kemudian melihat kembali beberapa orang di belakangnya. Seketika ia merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dengan dingin berkata, tidak perlu merepotkan Anda Presdir Daniel. Panggilan ini seperti kembali ke 2 tahun yang lalu, ketika Tracy masih bekerja di perusahaannya. Tampak tidak peduli dan terasa jauh. Anak-anak merindukan mami mereka. Daniel menjentikkan abu rokoknya. Dengan nada santai. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku punya tanggung jawabku sendiri. Tracy enggan berpisah. Tetapi dia tetap menjawab dengan tegas. Tapi terima kasih. Carlos, Charles dan Carla bersamamu. Aku sangat lega. Tidak ingin merebutnya lagi. Daniel mengangkat alis dan menatapnya. Tidak, Tracy menurunkan matanya. Berusaha untuk tetap tenang. Aku sekarang tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dia tiba-tiba merasa bertarung ke sana kemari dengan Daniel. Bertarung sekian tahun. Pada akhirnya tetap kalah darinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia selalu kalah darinya. Baiklah jika begitu. Daniel tidak berbicara panjang lebar lagi. Dia berbalik badan dan masuk ke pesawat. Serta memerintahkan Thomas. Antar mereka selamat sampai di tujuan. Baik, Thomas melangkah maju dan berkata pada Tracy. Nona Tracy. Pesawat itu disiapkan khusus untuk Anda. Jika Anda tidak ingin kembali ke kota Bunaken, pergi ke kota sekitarnya juga tidak masalah, karena hanya di sanalah tempat yang paling aman. Terima kasih. Tracy membalikkan badan dan membawa orang-orangnya masuk ke dalam pesawat, ke kota Yuling. Baik, Thomas segera mengaturnya, serta membawa beberapa orang untuk menemani mereka, melindungi mereka hingga tiba dengan selamat. Sebelum Daniel masuk ke kabin, dia menoleh ke belakang. Tracy juga menoleh ke belakang. Keduanya saling bertatapan. Di mata mereka masing-masing terdapat ribuan kata. Tetapi pada akhirnya, semua memilih diam. Ada banyak hal yang tidak perlu diucapkan, tapi mereka sudah bisa mengerti. Kedua pesawat terbang bersamaan. Yang satu kembali ke kota Bunaken, yang satu menuju ke kota Yuling. Tracy duduk di kursi dekat jendela, dengan linglung menatap pemandangan malam Paris yang perlahan memudar. Dia berpikir, kapan Daniel menyiapkan semua ini, dan sejak kapan dia mulai mengetahui keberadaannya, bagai sedang berada di dalam telapak tangannya. Nona Tracy, Jeff berjalan kemari. Dengan suara rendah, aku ingin berbincang dengan Anda. Duduklah. Tracy menunjuk tempat duduk yang ada di depannya. Maaf. Aku tidak bisa membantu Anda hari ini. Jeff benar-benar merasa bersalah. Aku dikepung di tengah jalan. Hampir tidak bisa tiba di bandara. Jika bukan karena bantuan Anda dan orang-orang dari keluarga Wollens, entah apa jadinya. Ini bukan salahmu. Tracy menghiburnya dengan lembut. Musuh kakak begitu banyak. Kamu bisa melindungi keselamatan anak-anak sudah tidak mudah. Di kota Yuling sangat aman. Seharusnya tidak akan ada masalah besar lagi, aku pikir. Jeff berpikir, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bicara. Aku ingin kembali ke negara Emron mencari Tuan Lorenzo. Kami ini merupakan orang-orang yang dilatih oleh Tuan. Nyawa kami merupakan nyawanya juga. Sekarang Tuan berada dalam masalah. Kami tidak bisa hanya duduk diam saja. Berbicara sampai di sini, perasaan Jeff sangat sedih. Terjadi sesuatu pada Lorenzo Moore. Bagi mereka ini merupakan berita buruk. Hidup mereka adalah untuk melayani Lorenzo. Sekarang mereka tiba-tiba kehilangan majikan. Mereka merasa kehilangan arah dalam hidup ini. Aku juga bermaksud seperti ini. Tracy sangat tegas. Aku punya firasat. Kakak masih hidup. Dia sebenarnya tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu kenapa bisa ada kabar seperti ini. Kamu boleh kembali ke sana. Tapi tetap harus hati-hati. Mengerti? Jeff menganggukkan kepala. Aku akan meninggalkan 4 orang untuk melindungi anak-anak dan akan membawa 3 orang kembali ke negara Emron. Tidak perlu.
Tracy menjawab dengan tegas. Bahwa semuanya. Ada 18 pengawal wanita di sisiku. Mereka tidak mungkin tidak bisa melindungi 3 anak kan. Bab 1277. Tapi, sudah diputuskan begini. Tracy memotong perkataan Jeff. Dan berkata dengan tegas. Setelah turun dari pesawat, kamu bawa 7 orang kembali ke negara Emron. Jika ada berita tentang kakak, segera kabari aku. Setelah Nona tiba dengan aman, aku baru akan pergi. Jeff masih tidak tenang. Demi menjaga ketiga anak tuan, Anda rela melepaskan anak sendiri. Aku juga tidak mungkin meninggalkan kalian begitu saja. Aku tidak semulia itu. Tracy tersenyum. Dalam situasi seperti ini, anak-anak akan lebih aman berada di sisi Daniel. Aku hanya memutuskan berdasarkan situasi. Tapi jika tidak ada kami, Nona bisa kembali ke rumah keluarga Wallens. Bukan hanya lebih aman, Anda juga bisa kembali berkumpul dengan anak-anak. Di dalam hatinya, Jeff tahu jelas, sebenarnya Tracy melindungi ketiga anak ini demi Lorenzo, sama seperti ibunya yang merawat Lorenzo dulu. Sudahlah, seorang pria dewasa jangan cengeng. Tracy mengubah topik pembicaraan. Hari sudah terang, pergilah beristirahat sebentar. Setelah turun pesawat, masih banyak yang harus diurus. Baik, Jeff bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat pada Tracy, kemudian kembali ke tempatnya. Tracy yang melihat lapisan awan di luar, hatinya sangat kacau. Tidak disangka, setelah kesana kemari, tetap saja kembali ke tempat asal. Nona Tracy, Naomi membawakan secangkir teh hangat untuk Tracy, kemudian menghiburnya. Jangan khawatir. Semua kesulitan pasti akan berlalu. Nona bukanlah Anda yang dulu lagi. Setelah melewati beberapa waktu ini, kita masih bisa bangkit kembali. Bangkit kembali. Tracy tersenyum masam dengan tidak berdaya. Ya, aset yang ditinggalkan oleh kakak untuk kita. Memang cukup untuk kita bangkit kembali. Tapi, dia menundukkan kepala, menatap teh hangat yang ada di tangannya. Suaranya tercekat. Aku lebih suka tidak memiliki apa-apa. Aku hanya ingin kakak kembali. Dulu dia hanya memiliki rasa kagum dan terima kasih terhadap Lorenzo. Tidak ada perasaan seperti kakak adik. Karena itu, ketika dia bertemu dengan anak-anak, yang ada di benaknya hanyalah kekejaman dan Lorenzo yang berdarah dingin. Ia pasti tidak bisa memahami perasaan sayang seperti ini. Oleh karena itu, ketika Lorenzo menanyainya, dia hanya bisa meninggalkan keluarga Moore sebagai bentuk kepercayaan dirinya. Dia mengira kakaknya tidak akan pernah bisa menerima anak-anaknya, dan bahkan mungkin malah akan menyakiti mereka. Tapi, kemudian dia baru mengetahui bahwa di balik penampilan luarnya yang dingin, tetap ada perasaan kasih sayang di dalam hatinya. Dia berdarah dingin dan kejam hanya terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya. Sekali menjadi bagian dari keluarganya, dia akan melindunginya dengan nyawanya. Kepada keluarganya, dia selalu terlihat tidak peduli, tapi sebenarnya ia selalu sangat peduli. Sedangkan Tracy baru menyadarinya beberapa waktu ini. Setelah melalui banyak hal, ia baru mengerti niat baik kakaknya. Tuan Lorenzo pasti baik-baik saja. Mata Naomi menjadi merah. Dengan tersendat berkata, aku yakin, Tuan pasti masih hidup. Pasti masih hidup. Benar. Aku juga berpikir seperti itu. Tracy menghela napas dalam, mengatur emosinya. Jadi, kita harus bersabar untuk menunggunya kembali. Benar, Naomi menganggukkan kepala. Tapi Nona Tracy, apa Anda sungguh tidak akan kembali ke rumah keluarga Wallens? Lalu, bagaimana dengan Carlos, Charles dan Carla? Kota Bunaken dan kota Yuling bersebelahan. Aku bisa sering-sering ke sana mengunjungi mereka. Saat memikirkan ketiga anaknya, muncul sedikit rasa bersalah. Semoga mereka tidak menyalahkanku. Kenapa tidak tinggal di kota Bunaken? Naomi tidak mengerti. Tinggal lebih dekat bukankah lebih baik? Keenam anak bisa sering bertemu dan bermain bersama. Karena sudah tidak mungkin untuk kembali lagi. Lebih baik menjaga jarak. Tracy tersenyum pahit. Tidak peduli bagaimana grup Moore nantinya. Aku tetap tidak akan kembali lagi ke keluarga Wallens. Selain itu, sebelumnya, kakak sudah memperingatkanku. Tidak boleh berhubungan dengan Daniel lagi. Baiklah, Naomi mengangguk tidak berdaya.
Keluarga Moore dan keluarga Wollens berselisih. Mungkin hal ini tidak akan bisa terselesaikan untuk sementara waktu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tracy menggumamkan kata ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa mungkin kakak mengalami kecelakaan? Ada hubungannya dengan keluarga Wollens. Bab 1278. Yang benar saja, Naomi melihat sekitar. Untung saja Thomas dan yang lainnya duduk agak jauh. Seharusnya mereka tidak mendengarnya. Ia lekas mendekat dan berbisik. Masalah Tuan adalah perebutan internal. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan Presdir dan Ilkan. Semoga saja tidak ada. Tracy mengernyitkan kening. Lalu berbicara dengan suara rendah. Kali ini berkat Daniel, kita baru bisa pergi dengan selamat. Ryan juga membantu Jeff. Bagaimanapun, aku telah berhutang padanya sekali. Benar, benar. Naomi mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang tidak ada bukti. Kita tidak bisa menuduhnya. Kedepannya jangan mengungkit hal ini lagi. Tracy menyalahkan dirinya yang sangat sensitif dan penuh kecurigaan di dalam hati. Baik, hati Naomi gelisah. Ia sungguh berharap Tracy dan Daniel dapat bersama kembali. Walaupun mereka tidak dapat bersama lagi, setidaknya mereka dapat menjalin hubungan dengan damai. Jadi, ia tidak berharap kecurigaannya itu benar. Istirahatlah. Tracy memegang keningnya dengan lelah. Nanti ketika 3 anak itu bangun, kamu tak ada waktu istirahat. Aku baik-baik saja. Nona yang harus tidur sejenak. Naomi menurunkan senderan kursi, memapah Tracy untuk berbaring dan menyelimutinya. Jangan banyak berpikir. Tidurlah dengan tenang. Tracy memejamkan mata, tetapi ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kabar insiden Lorenzo. Mungkin karena kelelahan. Setelah waktu berlalu, akhirnya ia tidur. Ia mulai mimpi buruk. Di dalam mimpi itu melihat kapal pesiar Lorenzo meledak di atas laut. Bahkan orang dan kapal itu hancur berkeping-keping. Dalam seketika, Tracy terbangun ketakutan. Ia membuka mata. Tatapannya penuh dengan ketakutan. Dalam benaknya masih terpikir adegan dalam mimpi tadi. Jantungnya seolah sedang diremas. Ia memegang bagian dadanya dan terus menenangkan diri sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakak pasti baik-baik saja. Ia menoleh. Melihat yang lain sudah tertidur. Perjalanan masih ada beberapa jam. Ia tidak bisa tidur lagi. Ia tidur menyamping dan memandang langit di luar dengan hening. Ia teringat ayah kandungnya. Meskipun ayahnya dicelakai orang, ayahnya tetap tidak akan mengungkit orang itu. Ia hanya berharap dirinya dapat hidup dengan tenang. Karena ayahnya tahu berapa banyak kesulitan yang harus dihadapi ketika kembali ke keluarga Moore. James Smith saat itu sudah pernah mendengar kekejaman dan darah dingin Lorenzo Moore. Ia berpikir jika Tracy dalam kesulitan, Lorenzo dapat membantu Tracy atas nama bibinya. Tetapi jika Tracy tinggal bersama keluarga Moore, putrinya pasti harus melewati banyak badai hujan. Jadi, ia berulang kali menekankan, begitu menelepon nomor itu, hidup Tracy akan berubah sepenuhnya. Selain itu juga mengingatkan Tracy jangan pernah menelepon nomor itu, selain benar-benar tak ada jalan lain. Waktu itu, Tracy tidak paham dengan kekhawatiran ayahnya. Sekarang ia sudah paham. Begitu masuk dalam keluarga besar ini, ia seperti masuk ke dasar laut. Terutama keluarga besar seperti Moore ini. Benar-benar sangat berbahaya. Sama sekali tidak bisa menduga akan menghadapi kesulitan seperti apa. Meskipun Bella Moore yang waktu itu tumbuh besar di keluarga Moore, pada akhirnya, ia tetap tidak bisa bertahan dari perebutan kekuasaan keluarga dan mati tanpa kejelasan. Jadi, James menyembunyikan identitas Tracy, hingga terjadi insiden padanya. Ia berpikir jika ia mati, Tracy akan ditindas. Jadi ia meninggalkan pesan terakhir untuk Tracy. Tetapi James yang waktu itu sama sekali tak akan pernah menduga bahwa Lorenzo tidaklah sekejam yang dirumorkan. Ia sangat baik dengan saudaranya sendiri. Jadi selama 2 tahun ini, Tracy mendapatkan perlindungan dan pembinaan terbaik darinya. Hingga ketika dirinya dalam bahaya, Lorenzo juga membuka jalan baginya. Walaupun ia mati, ia tetap melindungi Tracy agar bisa hidup tanpa kekhawatiran. Ketika mengingat ini, Tracy tak bisa menahan diri untuk mendesah. Ia berterima kasih di dalam hati. Ada ayah,
Bibi Juni dan kakaknya yang melindunginya dalam hidupnya. Barulah ia dapat duduk dengan tenang di sini. Hanya saja, orang terkasihinya satu persatu pergi meninggalkannya. Ia mengingatkan dirinya di dalam hati. Mulai hari ini harus lebih kuat, lebih berani dan menghadapi hidup dengan mandiri. Bab 1279. Pesawat khusus mendarat di Bandara Kota Yuling. Tracy menggandeng anak turun dari pesawat. Ada rasa kesepian menerpa ketika melihat kota yang familiar, sekaligus asing ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika ayahnya masih hidup, ia pernah membawa Tracy kemari. Waktu itu Tracy masih berumur belasan tahun. Ketika ayahnya sibuk bekerja, Bibi Junilah yang menemaninya tinggal di villa ini. Beberapa pohon ginkgo ditanam di depan pintu villa. Setiap musim gugur dan musim dingin datang, pohon ginkgo selalu berwarna kuning keemasan dengan kehangatan yang indah. Kota Yuling sama dengan kota Bunaken. Temperaturnya sejuk. Saat musim dingin tidak begitu dingin dan tidak akan turun salju. Jadi pada musim gugur dan musim dingin tetap dapat melihat daun coklat. Juga pohon hijau di jalan. Warnanya sangat menakjubkan. Hanya saja, tanpa adanya ayah dan Bibi Juni, Tracy tidak merasa senang lagi seperti dulu. Ia sekarang merasa sangat kesepian. Bibi, ini di mana? Tini berjongkok di tanah, memungut beberapa helai daun ginkgo. Satu matanya memincing mengamati cahaya matahari. Benar-benar polos dan menggemaskan. Ini kota Yuling, Tracy menjelaskan sambil tersenyum. Anggap saja ini kampung halaman kedua Bibi. Di sini indah sekali. Winnie melihat sekeliling dan sangat penasaran dengan tempat ini. Aku dulu mengira seluruh dunia ini berwarna putih. Kemudian aku mengira dunia ini penuh dengan warna hijau dan ungu. Sekarang aku baru tahu. Masih ada warna coklat keemasan. Haha, Tracy tersenyum. Ia berjongkok dan mengelus kepala Winnie. Anak-anak tampak sangat bersemangat. Sebelumnya mereka terus hidup di kota Snowy. Di sana sepanjang tahun turun salju. Jadi mereka mengira dunia penuh dengan warna putih. Kemudian ketika tiba di Bordeaux, semuanya penuh dengan padang rumput dan ternak. Juga ada anggur yang berwarna ungu. Jadi mereka mengira dunia ini penuh dengan warna ungu. Sekarang tiba di kota Yuling dan melihat daun ginkgo di mana-mana. Mereka lagi-lagi merasa dunia dapat berubah menjadi coklat keemasan. Anak berumur 2,5 tahun, menggunakan kalimat sederhana untuk mendeskripsikan dunia yang ia lihat. Bibi, kapan kami dapat bertemu papi, mami dan juga kakak-kakak? Biti paling dewasa di antara 3 anak. Hal yang ia inginkan juga banyak. Biti, Tracy merangkul pundak Biti dan berkata dengan lembut, papi dan mami masih sibuk. Biar Bibi yang menjagamu untuk sementara. Mengenai kakak-kakak, nanti Bibi akan membawa kalian bertemu mereka, oke? Baiklah, Biti menundukkan kepala dengan sedih. Ia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan mulut cemberut. Orang dewasa suka bilang dirinya sibuk, juga suka bilang nanti. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy tiba-tiba tak tahu harus menjawab apa. Ia selalu menganggap mereka adalah anak kecil. Sebenarnya mereka juga memahami banyak hal. Nona Tracy, di saat ini, Jeff buru-buru mendekat. Tracy menyerahkan anak-anak pada Paula, lalu berjalan ke sisinya sambil bertanya, sudah diatur semua? Sudah, Jeff berbicara dengan suara rendah, agar tidak menarik perhatian orang-orang. Aku berencana menaiki pesawat umum kembali ke negara Emron. Setelah tiba di sana, aku akan menghubungi Jasper dulu. Setelah tahu keadaannya, aku akan melapor pada Anda. Oke, Tracy menepuk-nepuk pundaknya. Jaga dirimu. Kalau begitu kami pergi dulu. 3 anak diserahkan pada Anda. Jeff membungkuk, memberi penghormatan yang dalam kepada Tracy. Di belakangnya, 7 pengawal lain yang berbaris rapi juga membungkukkan punggung memberi hormat kepada Tracy. Hati-hati. Jaga diri kalian. Hati Tracy sangat berantusias. Orang-orang di dunia bilang Lorenzo kejam dan berhati dingin. Tetapi para bawahannya begitu setia dan mengikutinya sampai akhir. Ini berarti kebaikannya dan ketulusannya diberikan kepada orang sendiri. Terima kasih, Nona Tracy. Jeff berbalik badan berjalan ke hadapan anak-anak, mengelus kepala mereka dan berkata dengan lembut, anak-anak, Paman Jeff akan pergi untuk sementara. Beberapa waktu ini, kalian dengarkan perkataan Bibi ya.
Paman Jeff mau kemana? Winnie bertanya kebingungan. Paman Jeff, apa pergi mencari papi? Mata besar dan indah Tini memandang Jeff dengan penuh harapan. Apa paman bisa memberikan ini untuk papi? Tini menyerahkan daun ginkgo yang barusan diambilnya kepada Jeff. Bab 1280. Punyaku juga. Bitty juga mengambil sehelai daun ginkgo dan membentuknya menjadi kupu-kupu. Ini punyaku. Winnie menyerahkan daun ginkgo kepada Jeff. Paman harus menjaganya ya. Jangan sampai hilang. Daun-daun ini indah sekali. Mirip seperti cahaya matahari. Kita harus memberikan cahaya matahari untuk papi. Tini mendongakkan kepala sambil berbicara dengan polos. Dengan begini, papi tidak akan kedinginan lagi. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy sangat terharu hingga matanya basah. Ia berkata di dalam hati, semoga kakak dapat menerima berkat dari anak-anak dan kembali dengan selamat. Terima kasih, anak-anak. Jeff menyimpan 3 helai daun ginkgo dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku secara perlahan. Kalian tenang saja. Paman akan memberikan cahaya matahari kalian untuk tuan. Bagus sekali. Ketiga anak berseru sambil bertepuk tangan. Paman pergi dulu. Kalian harus jadi anak patuh ya. Jeff membelai kepala mereka dan pergi dengan ketidakrelaan. 7 orang pengikutnya juga melambaikan tangan berpamitan dengan mereka. Sampai jumpa paman. Anak-anak melambaikan tangan pada mereka. Mata Tracy mengantarkan Jeff dan yang lainnya pergi. Ia sangat emosional. Nona Tracy, di kota Yuling tidak ada orang kita. Jadi kita belum mempersiapkan apa-apa. Aku sudah memesan hotel terbaik. Kita tinggal di hotel beberapa hari dulu. Setelah aku menemukan villa, kita baru. Aku sudah mengaturnya. Sebelum ucapan Naomi selesai, Thomas berjalan mendekat. Aku sudah meminta orang menyiapkan villa. Segala keperluan sehari-hari juga sudah disiapkan. Tinggal masuk dan tinggal. Ketika Thomas bicara, sebaris Rolls-Royce datang. Ini adalah mobil yang disiapkan Tuan Daniel untuk kalian. Thomas menyerahkan kunci mobil kepada Paula. Kedepannya kalian dapat menggunakan sebebasnya. Ini, Paula memandang Tracy. Di saat seperti ini, lebih baik merendahkan diri sedikit. Tracy tersenyum. Tidak perlu mobil mewah ini. Tapi, aku terima villa itu. Sampaikan rasa terima kasihku pada Daniel. Tapi mobil benar-benar tidak perlu. Tracy memerintah. Paula, hari ini bawa orangmu pergi beli mobil. Mobil biasa saja. Baik, Paula menganggukkan kepala dan lekas melaksanakan perintahnya. Aku temani. Hartono lekas maju menunjukkan keramahannya. Kalau begitu, aku antar kalian ke villa. Thomas membuka pintu. Silakan, Nona. Terima kasih. Tracy membawa anak-anak naik mobil. Kota Yuling lebih sepi dibandingkan kota Bunaken. Di malam hari, tidak ada banyak mobil di jalan. Setelah setengah jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di villa pinggiran kota bagian selatan. Lingkungan di sini sangat bagus. Villa ini bergaya tradisional modern. Walaupun tidak semewah dan sebesar di kota Bunaken, tetapi ini sudah termasuk villa yang elegan. Mobil telah tiba, berhenti di sebuah villa berwarna putih. Tracy tercengang ketika melihat villa ini. Bukankah ini villa di mana dulu ayahnya sering membawanya kemari? Setelah terjadi insiden dengan ayahnya, beberapa pabrik di kota Yuling bahkan villa ini jatuh ke tangan Frank. Kemudian setelah banyak hal yang terjadi, keluarga Frank jatuh miskin dan menjual villa ini. Coba masuk dan lihat. Thomas membuka pintu mobil. Tracy menggendong anak-anak turun dari mobil. Ia melihat sekeliling. Pohon ginkgo di depan pintu masih ada. Bahkan beberapa pohon osmanthus yang ditanam Bibi Juni juga tumbuh dengan baik. Hanya beberapa tanaman di bawah dinding halaman yang telah layu. Kolam ikan juga kosong. Karena buru-buru memutuskan tinggal di sini, jadi tak sempat membereskan hal-hal ini. Thomas menjelaskan, tidak apa. Pas sekali ada hal yang bisa kukerjakan. Tracy mendorong pintu dan berjalan masuk. Segala dekorasi di dalam villa ini masih sama seperti sebelumnya. Di atas piano, dalam lemari arak ada fotonya bersama dengan ayahnya dan Bibi Juni. Waktu itu ia masih berumur belasan tahun. Ini adalah kenangan saat muda. Ketika melihat foto itu, ia seolah kembali ke waktu dulu. Kembali ke memori indah itu. Ketika keluarganya masih ada di sampingnya, hidupnya penuh dengan kehangatan. Tracy mengambil foto itu.
Matanya mau tak mau memerah. チャンネル登録